Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan terapi kerak bakun ini. Yang pertama akan kita lakukan pada bagian punggung. Nah, di bagian punggung ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, punggung bagian atas, punggung bagian tengah, dan punggung bagian paling bawah atau bagian pinggul. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, atau dia posisinya menyamping seperti ini. Nah, ini saya mengkeroknya pada bagian belikat sebelah kanan dulu, dari tulang belakang ini. Kita kerok seperti ini. Ini saya dengan posisi atau menggunakan cara mendorong ataupun menarik seperti ini juga bisa. Untuk khusus atau bagian yang punggung atas ini, teman-teman bisa melakukannya dengan cara menyamping seperti ini. Jangan ke atas mengeroknya, harus menyamping seperti ini. Begitupun juga sama yang di sebelah belikat sebelah kiri, kita melakukannya dengan cara menyamping seperti ini. Mau mendorong ataupun menarik juga boleh, nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, nanti kalau untuk bagian tengah ke bawah, itu teman-teman bisa melakukan dengan cara dari atas ke bawah, seperti ini. Seperti ini. Jangan dari bawah ke atas. Harus dari atas ke bawah. Seperti ini. Ini saya melakukannya dengan wanita atau perempuan tanpa harus membuka baju. Jadi kalau terapi kerak bakun itu tidak mesti atau tidak harus membuka baju kalau untuk yang perempuan ataupun yang laki-laki. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan terapi kerak bakun ini kepada yang pria ataupun laki-laki itu nanti. Nah, ini kita mulai ke yang sebelah kanan, yang bagian tengah seperti ini, dari atas ke bawah. Jadi menggunakannya itu tidak bolak-balik seperti ini ya, tidak bolak-balik seperti ini, tapi searah dia, dari atas ke bawah seperti ini. Begitupun juga sama yang sebelah kirinya seperti ini. Kita melakukannya dari samping tulang belakang sampai ke pinggir seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, teman-teman bisa pindah ke bagian sebelah kanan paling bawah atau pinggul seperti ini, dari tulang belakang, samping tulang belakang sampai ke pinggir. Begitupun juga sama yang sebelah kiri, dari samping tulang belakang sampai ke pinggir seperti ini. Nah, nanti kalau sudah pada bagian punggung ini dari atas sampai bawah, kita akan melakukan di sepanjang tulang belakang tadi, karena kan yang tadi sepanjang tulang belakang itu tidak kena. Kita lakukan seperti ini. Jadi kalau sudah melakukan terapi yang di punggung atau pengerokan yang di punggung, kita tutup dengan pengerokan di sepanjang tulang belakang seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, kita pindah ke bagian pundak sebelah kanan dan pundak sebelah kiri. Tapi kita mulainya dari leher. Dari leher seperti ini. Nah, ini kan leher nih. Nah, kita mulainya dari mana? Batasnya itu, kalau untuk yang laki-laki, batas ujung rambut terakhir di bagian leher sampai ke pundak. Kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kita boleh melakukan dengan cara seperti ini, ataupun dari pundak dulu boleh, atau langsung dari leher ke pundak seperti ini. Diterusin sekali jalan dia. Kalau sudah, pindah ke sebelah kiri. Sama kayak tadi. Jadi dari batas rambut, ujung rambut, kita ke pundak seperti ini. Boleh seperti ini melakukannya, ataupun mau pundak dulu biar nggak capek. Kalau mau cepat, bisa dari ujung rambut sampai ke pundak. Ujung rambut terakhir yang di leher sampai ke pundak seperti ini.
Kalau sudah, sekarang kita pindah ke bagian kepala. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan terapi kerak barcode pada bagian kepala. Maaf, bisa nunduk sebentar. Nah, jadi gini. Kalau untuk yang bagian kepala, bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dari ujung, kita garis lurus dari kuping kanan, kuping kiri ke atas, seperti ini. Nah, ini bisa kita bagi untuk yang bagian depan ke sini, sampai ujung rambut terakhir yang bagian depan. Nah, untuk lebarnya bisa kita lakukan seperti ini, kita bagi. Kalau sudah, kita mulai. Yang pertama seperti ini, kita lakukan. Nah, ini batas yang tadi saya bilang, dari sini sebelah kanan sampai sebelah kiri. Nah, ini dia bagian depan. Arahnya dari belakang ke depan. Kalau untuk bagian atas, seperti ini. Kalau sudah, kita pindah posisinya ke belakang dulu. Kita bagian belakang. Sekarang kita lakukan pada bagian belakang. Caranya sama, bisa kita gunakan kuping kanan dan kuping kiri. Kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu ujungnya yang di atas, nanti kita pengerokannya sampai ke ujung rambut terakhir yang ada di leher ke bawah. Untuk lebarnya nggak usah lebar-lebar, sesuai sama ukuran barcode ini, nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi kita tarik seperti ini, ataupun kita dorong seperti ini sampai ke ujung rambut terakhir yang di leher. Nah, jika sudah cukup, teman-teman bisa pindah ke bagian sebelah kanan. Nah, untuk bagian yang sebelah kanan, teman-teman bisa lakukan atau bisa bagi dari sini, dari ujung rambut terakhir yang di depan sampai ujung rambut terakhir yang ada di belakang rambut ataupun yang di leher. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita modelnya penarikan ataupun pendorongan boleh, bebas seperti ini. Jadi kalau yang di kepala itu kita bagi menjadi 4 bagian untuk mempermudah teman-teman. Jadi posisinya seperti ini. Kalau untuk bagian sebelah kanan kepala itu dari depan sampai ke belakang seperti ini. Kalau sudah, teman-teman boleh pindah ke bagian kepala sebelah kiri. Nah, untuk bagian kepala sebelah kiri, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Dari ujung rambut depan sampai ke ujung rambut yang di belakang. Seperti ini. Lakukan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman boleh mengakhiri terapi atau kerak barcode ini. Demikian cara penggunaan alat terapi kerak barcode. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktekkan di rumah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.